Say, kita itu nggak perlu ngurus dia mau cowok, dia mau cewek, nggak ada urusan sama kita. Selama dia menghibur, udahlah ya. Jadi jangan terlalu ikut campur urusan orang. Dia mau cewek, dia mau cowok, nggak ada urusan sama kita. Yang penting kan nggak ganggu kalian gitu. Nggak merugikan juga. Mau dia ngomong cowok, mau dia ngomong cewek, nggak ada urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang belakang ini saya ada yang tahu. Jangan ribet, jangan iri sama kebahagiaan orang lain. Setiap manusia itu pasti sudah punya jalannya sendiri-sendiri. Kalau udah rezekinya nggak bakalan gimana-gimana. Saudari, saudara CC, Mamang Korla. Kalau kamu itu laki-laki, ya kamu jangan cium-cium istri-istrinya orang. Cium suami-suami harus hati-hati juga. Apakah pengangkatan perubahan status itu melalui undang-undang di mana? Apakah disahkan oleh hukum Indonesia? Kalau dia menggunakan KTP Indonesia, berarti kan dia ada statusnya laki atau perempuan, kan kira-kira seperti itu. Tapi saya nggak akan masuk ke ranah tersebut. Nah, kemudian yang kita persoalkan adalah kamu terkenal memiliki akun media sosial. Akun media sosial di situ kamu teriak-teriak yang diikuti oleh orang dengan kalimat-kalimat KONTOR, MENEK. Kemudian kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan Pancasila, yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, melanggar hukum Indonesia, melanggar norma sosial, norma kesusilaan, melanggar ketertiban umum. Jadi mungkin sebagian yang pro sama dia tidak mengerti kenapa kami laporkan. Ini untuk mencegah. Sekarang teman-teman saya dekat rumah saya parkir mobil anak-anak kecil-kecil untuk meniru kalimat KONTOL, bukan CINTA, atau bukan lagi ngaji ataupun ini mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Oleh karena itu kami datang melapor dan diterima dengan baik oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian dikaji pasal di sana adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Farhad Abbas, saya mau tanya sama Anda, ya. Saya nggak mau manggil abang, jangan-jangan tua saya. Saya mau tanya, atas dasar apa Anda melaporkan Bunda Korla yang kita cintai? Cuma karena jenis kelaminnya nggak jelas menurut abang, ya? Bang, kalau kita ya menilai Bunda Korla itu oke lah, katanya dulu simpang siur kan, katanya dulu Bunda Korla itu laki-laki, warasi jadi perempuan ya. Tapi mulut dia kan memang mulut perempuan kan, udah biasa bang, banyak ngomong. Nah gimana kalau dengan abang seorang laki-laki, seorang pengacara ya, orang hebat, sekolah tinggi ya kan, berilmu, agamanya dalam, tapi mulutnya kayak perempuan. Gimana? Nah, kalau Bunda Korla kan dulu dia laki, sekarang kan jadi perempuan. Kalau mulut perempuan itu kan biasa lah bang, kalau bagi kita begitu loh. Tapi gini, saya mau kasih tahu sama abang, ada yang lebih parah lagi bang, yang menghina Pak Jokowi. Sekarang nih kasus-kasus penculikan anak, banyak kasus-kasus lain yang lebih parah. Itu yang abang laporkan ya. Itu yang abang laporkan kepada polisi, tangkap itu penghina Pak Jokowi, itu menghina simbol negara. Sedangkan abang masyarakat negara Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi abang harus melindungi presiden kita, itu baru benar. Jangan Bunda Korla yang abang kotak-katik, dia mau cari makan, gak kesian liatnya. Nah, kalau kita kesian lo liatnya. Bunda Korla itu tidak minta dia viral, kita yang senang sama dia, penggemarnya yang bikin dia viral. Dia tidak pernah minta viral, dia cuma menyenangkan penggemarnya saja. Itu salah menurut Bang Farhad.
Lama-lama aku tengok Bang Farhad Abbas ini jadi penjahat sosmed. Suka kali mengganggu orang lain. Kalau abang mengganggu Bunda Korla, itu sama aja abang menghalang rezekinya. Tahu nggak bang? Paling besar dosanya kalau kita menghalangi rezeki orang lain. Rezeki dia kan udah ditentukan oleh Allah. Kenapa abang taati? Sepi job? Iya. Gak ada kerja? Iya. Makanya abang gak laku jadi pengacara kan? Kenapa? Kita yang menilai abang. Kalau abang tuh benar, pasti orang suka sama abang. Kenapa orang takut? Takut abang suka membela yang salah. Kau bukan laki-laki, kau bukan perempuan. Jangan kau tanya-tanya siapa aku. Lu emang laki-laki tapi ngurusin kelamin orang, atau elu pengen nyobain, atau pengen pansos? Hidup lu ribet banget, mulut lu kayak nenek-nenek kehilangan sirih. Farhad Abbas, kamu kerjaanmu sekarang apa ya? Jadi pengacara, nggak punya klien. Mana mungkin kamu punya klien, Farhad Abbas? Kamu selalu ada kasus, nanganin kasus, selalu gagal. Ya gimana? Mungkin sekarang kerjaanmu ya cuma mencari sensasi, mencari ini. Ingat, lama-lama lu jadi miskin loh. Karena apa? Lu gak punya kerjaan, pengeluaran terus. Salam kopla, lupa. Salam waras. Kasihan si pengacara yang gak punya acara. Pengacara sakit jiwa. Sudah melaporkan Bunda Korla ke polisi. Polisinya malah gak respon. Daripada lo buang-buang duit, pergi ke kantor polisi untuk laporin orang yang udah balik ke Jerman. Mending duitnya lo kasih buat anak lo, kan anak lo banyak tuh. Lu nafkahin dong. Saudara-saudara lu juga banyak yang susah. Mending lu melakukan hal yang berfaedah. Jadi ada manfaatnya juga buat hidup lo, supaya masalah-masalah dalam hidup lo bisa terselesaikan. Jangan lu ngurusin kelamin orang. Nah dia aja nggak ngurusin kelamin lu, ngapain lu yang sewot? Ya, menurut saya ini adalah sebuah keputusan yang tepat sih sebetulnya. Di saat titik puncaknya dia dapatkan di sini, dia balik tuh ke Jerman. Karena apa yang namanya viral itu biasanya kan nggak lama tuh. Nggak lama karena apa? Orang lama-lama jenuh. Kalau ini kan nggak, di saat titik puncak, di saat orang lagi sayang-sayangnya, terus dia tinggalin tuh. Nanti lama-lama orang kan akan kangen. Dan ketika dia balik lagi ke Indo, bikin tontonan lagi, pasti orang itu menunggu gitu loh, karena kangen. Nah ini menurut saya trik yang paling ampuh sih, menurut saya sih. Tapi sotoy juga sih gue nggak ngerti ginian gimana. Nah itu dia, ini memang target marketingnya Nikita Mirzani sih ya. Kalau nggak bikin huru hara dia nggak akan ada pemasukan. Dia memang pinter bodoh gitu. Pinternya dia setiap ada yang lagi viral, dia tuh nggak mau mata orang itu tertuju ke orang yang viral. Dia mau seenggaknya 30% penonton itu nonton dia gitu. Jangan semuanya nonton ke yang lagi viral. Jadi dia bikin huru hara. Ini memang udah target marketingnya dia. Dan dia teriak-teriak maki-maki orang, buka-buka aib orangnya, dia dapat gaji loh. Ya gajinya itu hampir 1,6 M dari TikTok semenjak huru hara ini. Ya itulah kadang-kadang kita merasa nggak adil ya. Rezeki begitu mudahnya dia dapat dengan maki-maki orang di TikTok. Tapi saya yang bagus Singapura mau ngumpulin duit 100 juta aja rasanya ngap banget. Tapi ya mungkin itu udah rezekinya Nikita Mirzani ya, rezekinya dia dari maki-maki orang. Itu pengacara Cilukba kenapa sih? Bunda Korla sudah pulang hari ini. Nggak usah macem-macem pengacara Cilukba. Mendingan nikah aja deh sama Marjan, cocok kayaknya mah. Sama-sama nggak penting hidupnya, ngurusin orang mulu. Kalian contoh tuh nanti ya, kalian kan ngefans sama Bunda Korla, kalian contoh hidupnya. Kalau nyontohnya elu, satu dihujat orang, kedua masuk neraka, bukan masuk neraka, masuk penjara tuh bareng-bareng sama dia. Oh udah lah gue. Terus apa ya? Tukang fitnah, tukang gibah,
serem. Lu kalau mau ke neraka sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak orang. Ya nggak, Besti? Lu nggak mampu ya ngadepi Bunda Korla. Kasian. Kasian ya. Harus ngajak satu Indonesia nggak suka. Lucu kamu. Kalau nggak suka sendiri aja nggak sukanya. Tuh kan, kita kompak. Nggak suka sama elu. Nggak suka. Kalau mau masuk penjara sendiri aja. Nggak usah ngajak-ngajak. Oke, Besti. Oke, Besti. Kepulangan Bunda Korla ke Jerman membawa haru banyak orang tentunya ya, yang tadi diantar oleh Ivan Gunawan dan Anissa Pohan, dan banyak sekali orang-orang yang menangis ketika Bunda Korla mau fly ke ke Jerman ya. Dan tadi pun sempat sebelum pulang live dulu sama Ini Beren, dan tentunya kalian banyak, dia menangis mulu gitu kan karena mungkin detik-detik mau pulang ya. Nah, dengan beriringannya pulangnya Bunda Korla tentunya banyak juga berita-berita yang tidak enak ya. Tidak enaknya gini, ada salah satu nggak tahu wanita, nggak tahu waria, nggak tahu mas, nggak tahu om itu ya, yang selalu membanding-bandingkan, lihat nih konser gue mah pakai rambut asli, gue mah tidak lip sync, gue mah ini, gue mah itu. Buat gue sih tidak penting lu nyanyi gitu ya, si Mbak Waria atau Mas Waria ini. Lu mau nyanyi lip sync ataupun menyanyi langsung, kayaknya nggak ngaruh juga tuh buat orang-orang yang nonton gitu ya. Kalau gue pribadi, kalau gue nonton ya, kayaknya telinga gue sakit sih gitu. Karena kenapa? Ya ngomong aja lu bindeng, gimana sih lu dan dari style aja jauh, udah gitu performance-nya jauh, tempatnya juga jauh, semua tatanan juga jauh lah pokoknya pas lu perform sama Bunda Korla performance itu jauh banget. Tapi bukan masalah begitunya ya. Yang gua nggak suka dari salah satu transgender atau mas atau om ini, dia tuh selalu meremehkan orang. Gua nggak demen itu. Karena buat gua, lu ada apa sih sampai segitunya banget gitu ngeremehin orang? Oke, itu gue nggak demen. Yang pertama, poin pertama gue nggak sering ngeliat piti-piti ada piti-piti yang ada dianya ya, kayak gitu. Ya karena dia tuh nggak level sama gue, dia tuh gembel, dan orang-orang yang foto sama dia itu katanya menggunakan Hermes palsu. Kalau pakai Hermes asli tidak mungkin mau berfoto sama gembel. Hey, denger ya, yang foto sama dia itu sosialitas semua, pengusaha sekelas Maharani Kamalasari, Purnamasari, Ivan Gunawan, Dr. Devia, dan masih banyak lagi artis-artis yang bareng sama dia. Itu tuh nggak perlu show up ke lu atau mau posting nih gue unboxing atau gue datang ke store Hermenya langsung. Gak penting itu, tidak perlu pengakuan. Kalau orang-orang kaya tuh yang sebenarnya itu nggak perlu pengakuan. Karena kenapa? Dengan menunjukkan dia, dengan kekayaan dia aja, orang udah tahu yang dia pakai itu original. Nggak kayak lu butuh pengakuan sayang. Aduh, jangan usah gila-gila pengakuan lah. Karena kenapa? Orang itu melihat kualitas. Mau lu konser, mau lu nyanyi, mau lu nggak lip sync, kualitas itu tuh nggak ada kalau menurut gue gitu. Dan apa barang dipakai sama lu pun, walaupun beneran asli gitu ya, tetap aja lu nggak ada kelasnya. Karena begitulah, karena perilaku lu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut gua ya, si Korla itu Bunda ya, itu menurut gue Bunda Korla, mau dia transgender, mau dia wanita asli, menurut gue penghibur. Maksudnya dia mirip-mirip Olga Saputra ya. Maksud aku tuh menghibur dunia entertain gitu. Kalau dia kan sekarang nih udah termasuk kayak artis ya. Kalau menurut gue terhibur aja sih ngelihat dia, apalagi kalau ngelihat live-nya ya, live Instagramnya. Dia tuh seperti kayak pelawak. Walaupun kata dia bukan pelawak, cuman menurut aku dia mirip-mirip Olga Saputra dan menghibur. Terhibur gitu, kita terhibur sama Korla. Bunda Korla telah kembali ke Jerman, negara di mana dirinya tinggal dan bekerja. Namun, Farhad Abbas justru meminta pihak kepolisian untuk mencegah kepergian Bunda Korla ke Jerman. Kita minta agar Mangcor atau Bunda Korla ini segera dicegah untuk ke luar negeri, dicekal atau dicegah, ujar Farhad Abbas. Hal itu dilakukan Farhad Abbas lantaran ia merasa khawatir proses hukum terhadap Bunda Korla yang dilaporkannya akan sulit dijalankan lantaran ia berada di luar negeri. Karena ini urusannya pornografi, kami minta kepada pihak kepolisian untuk mempercepat
Kalau perlu, dia jangan lolos ke luar negeri. Karena kalau lolos, kita perlu waktu lama, jelasnya. Mantan suami Nia Daniati itu menduga kepulangan Bunda Korla ke Jerman lantaran ia ingin terlepas dari kasus hukum yang dilaporkannya di Polres Metro Jakarta Selatan. Farhad Abbas khawatir nantinya Bunda Korla akan pindah warga negara saat berada di Jerman. Dia pasti akan kabur. Kalau benar ngapain kabur, dia harus bertanggung jawab. Kalau perlu, batalkan tiketnya. Lalu selesaikan persoalan hukum di sini, tutur Farhad Abbas. Kita khawatirkan nanti di sana pindah warga negara, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Farhad Abbas telah melaporkan Bunda Korla ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan melanggar Undang-Undang ITE dan pornografi. Kita laporkan Mamang Korla, kita bukan persoalkan kelaminnya. Yang kita persoalkan, kamu terkenal memiliki media sosial. Di situ kamu teriak-teriak yang ditakuti oleh orang-orang dengan kalimat-kalimat ini. Kalimat yang tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, melanggar hukum Indonesia, melanggar norma sosial, ucap Farhad Abbas. Sebelumnya Farhad Abbas juga telah melayangkan somasi kepada Bunda Korla. Namun somasi tersebut tidak diindahkan oleh Bunda Korla. Kita sudah somasi, kamu minta maaf, mengubah perilaku, mengatakan itu suatu kekeliruan. Mungkin kita tidak akan membuat laporan seperti ini, tapi kita dianggap cerewet, kurang urusan dan sebagainya. Ini peran kita sebagai warga negara yang punya kepedulian terhadap perkembangan anak yang tercoreng norma sosial. Awalnya saya kira akan ditanggapi, tapi malah ngejek-ngejek, pungkasnya. Selain itu, Farhad Abbas juga menyebut aksi Bunda Korla itu dapat membawa pengaruh buruk untuk Indonesia dan bertentangan dengan norma kesusilaan. Karena itu, Farhad Abbas yang mengaku sebagai perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM memiliki peran anti maksiat mengeluarkan somasi untuk Bunda Korla. Oleh karena itu, kita sebagai lembaga swadaya masyarakat yang punya peran di anti korupsi, anti maksiat, kita membuat satu somasi, kata Farhad Abbas. Dalam somasinya, ia memberikan waktu 4 hari untuk menunggu permintaan maaf Bunda Korla. Diberi waktu 4 kali 24 jam ya. Kalau saya sih masih 7 kali 24 jam, tapi kalau LSM tertulis cuma 4 hari, sejak tanggal 24, sambungnya. Lebih lanjut, pengacara 46 tahun itu menjelaskan alasan yang membuatnya melayangkan somasi terbuka. Ada ucapan-ucapan pernyataan-pernyataan gerakan yang dilakukan Korla terhadap netizen Indonesia yang kemudian dia hadir di sini yang kita anggap bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan hukum Indonesia, jelas Farhad Abbas. Bunda Korla kini telah kembali ke Jerman. Di tengah kabar Farhad Abbas membuat laporan ke pihak kepolisian. Saat berpamitan, ia turut memberikan pesan-pesan pada anak-anak Bunda, julukan untuk para penggemarnya. Dirinya juga berjanji akan kembali ke Indonesia jika ada kesempatan lagi. Ini Bunda ke Jerman mau pulang, ucap Bunda Korla. Insya Allah kalau ada waktu liburan, Bunda kemari lagi, lanjutnya. Dalam kesempatan itu, Bunda Korla mengungkapkan alasannya kembali ke Jerman karena harus bekerja. Iya, memang udah waktunya harus kembali kerja, tegasnya. Pemilik MS Glow, Maharani Kemala, mengungkapkan Bunda Korla kerap menangis saat berada di Indonesia. Diakui Maharani Kemala, hal itu karena adanya pro dan kontra yang terjadi akhir-akhir ini. Di sisi lain, ia juga melihat sikap profesional Bunda Korla selalu menghibur ketika sudah berada di atas panggung. Banyak yang perlu kita contoh dari seorang Korla. Kegigihannya, semangatnya, happy-nya, dan pastinya energi positifnya mampu membawa suasana baru di dunia hiburan. Selama 3 minggu ini menemani Bunda. Kadang-kadang melihat beliau nangis karena adanya pro dan kontra, tapi pada saat on stage beliau sangat profesional, tulisnya. Di akhir, Rani berharap Bunda Korla bisa menghibur masyarakat Indonesia kembali. Bahkan, ia juga menginginkan Bunda Korla bisa menetap di Indonesia. Langkah awal mengejar matahari Bunda, kami doakan segalanya berjalan lancar, sehingga suatu saat Bunda bisa balik ke Indonesia dan stay di Indonesia, tulisnya lagi. Selain itu,
Pengacara Farhad Abbas sebelumnya telah melayangkan somasi terhadap Bunda Korla, mantan suami Nia Daniati tersebut, secara terang-terangan tidak menyukai dengan kehadiran Bunda Korla di Indonesia. Usai resmi melaporkan Bunda Korla ke polisi terkait Undang-Undang ITE, kini pengacara tersebut membuat lagu dengan mengubah lirik lagu No Comment dan diduga menyindir Bunda Korla. Lirik lagu tersebut diunggah Farhad Abbas melalui Instagram story pribadinya, Farhad Abbas Official, pada 31 Januari 2023. Kau bukan laki-laki, kau bukan perempuan. Jangan kau tanya-tanya siapa aku. Kau yang aku somasi, kau yang aku laporin. Jangan kau lari kabur ke luar negeri. No comment, itu sih derita lo. Masa bodoh, gak mau tahu. Tulis Farhad Abbas. Tidak hanya itu, Farhad Abbas pun dengan percaya diri menyanyikan potongan lagu tersebut di depan awak media. Momen ketika Farhad Abbas menyanyikan lagu No Comment dengan lirik yang telah diubahnya tersebut juga dibagikan melalui Instagram Story. Aksi Farhad Abbas pun menuai hujatan dari warganet. Sebagian besar warganet menilai tindakan lelaki tersebut tidak jelas dan bahkan terlalu percaya diri dengan suaranya yang dinilai fals. Selain itu, banyak warganet yang menilai Farhad Abbas hanya ingin mencari sensasi agar viral. Gak sadar apa ya, suaranya fals banget, berisik, bisa diam gak? Tulis warganet. Itulah fungsinya menjaga kesehatan mental diri kita ya guys. Kalau nggak dijaga ya begini, tulis yang lain. Bikin sensasi terus, tapi tetap aja nggak dapat klien, tambah yang lain. Daripada rempong ikut urusan orang mulu, mendingan isi waktu les vokal yuk bang, biar kalau karaokean nggak gini nyanyinya. Kan kalau nyanyi ada nadanya, enak bang, timpal yang lain. Kok polisi mau ya nerima laporan ini orang? Tulis yang lainnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?